Jadi kalau pemecatan yang dilakukan terhadap kader-kader pembelot seperti halnya di Medan, Sumatera Utara misalnya, itu bukan bentuk dari tangan besi. Bu Ketum memang mau dibegituin. Lah kalau kamu nggak ikut ya silakan, tak pecat kamu kan begitu. Jadi pola ini juga pernah dilakukan ketika mencalonkan Ahok 2017 sebagai gubernur waktu itu mendampingi dong. Pak Jarot. Iya dong. Kenapa yang itu nggak dipuji, Bu Mega? Lah itu yang beri kesempatan. Namanya kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun pada prakteknya ada beberapa usulan DPC itu yang dianulir oleh DPP. Misalnya kayak kasus Surakarta, Medan. Terakhir ini Surabaya, Jawa Timur begitu Mas. Kok bisa begini ya? Di mana kaderisasi, di mana rekrutmen dalam partai yang bernafaskan demokrasi ini? Saya ketua pemenangan baru. Membantu ketua umum dalam pengambilan keputusan. Ini wewenang diberikan kepada saya. Tapi saya membuat kewenangan itu, sewenang-wenang kalau pasti tidak. Kita buat mekanismenya. Agar tidak sewenang mekanisme dibuka. Nih mekanismenya ya, usulannya begini ya, prosesnya begini ya, semua tahu. DPC, DPD, DPP, semua tahu. Ini mekanisme. Setelah nanti pengerucutan terakhir, kita menghadap pada ketua umum DPP. Bu, ini hasil pengerucutannya. Kenapa begitu, Ibu ketanya. Okay. Hold dulu ya. Saya ini kurang selek, hold. Karena Ibu mungkin dapat informasi. Ya hold dulu. Itu perdalam. Siap. Bisa begitu. Jadi ada musyawarah di dalam. Wah, iya dong. Tidak semata-mata bahwa itu adalah keputusan sepihak dari ketua umum. Pastinya. Surabaya itu calonnya banyak. Ada Wisnu dengan Eri. Betul. Ini banyak. Dalam rapat DPP ini, DPC, DPD, rapat di sini ada perbedaan pendapat. Ya kadang-kadang tidak bisa dibuktikan perbedaan pendapat itu. Kita serahkan pada ketum. Kemudian ketum ngambil putusan. Ini. Di hold dulu itu. Oh. Ini dalami. Okay. Kok saya feeling saya kok ini, kata Ibu, insting saya kok foto ini begini ya. Kok coba cek. Loh iya. Terjadi. Ya kita cek lagi ke lapangan. Loh, kita temukan orang tersebut istrinya 4. Itu ada kasusnya, Mas? Ada, no. Aku nggak nyebut tempat loh ya. Ada. Kita nggak ngerti di tempat itu. Tapi di mana upaya untuk mendahulukan kader jika demikian, Mas? Yang banyak kan seperti misalnya Mas Pacul sebutkan Eri yang maju, sementara ada Wisnu Saktibuwana, petahana loh, wakil wali kota loh, kemudian juga sudah lama jadi kader PDIP. Kalau itu berada pada posisi di Ibu Ketua Umum. Kalau kita ngomong begitu, nanti susah. Karena Ibu ini punya insting sendiri. Dia dipilih oleh Kongres loh. Jadi kalau umumnya lurus, umumnya ada hal tertentu. Kalau lihat Ahok dulu lurus enggak? Siapa? Bu Ketum daftarin sendiri. Iya. Rakyat PD di sini nolak semua. Mohon maaf ya Pak Jokowi. Sampai Ibu kemudian melepaskan haknya beliau untuk mencalon sebagai presiden diberikan pada Pak Jokowi. Oke? Kenapa yang itu nggak dipuji, Bu Mega? Itu yang beri kesempatan pada Pak Jokowi. Jadi pola ini juga pernah dilakukan ketika mencalonkan Ahok 2017 sebagai gubernur waktu itu mendampingi Pak Jarot. Iya dong. Meskipun ada resistensi dari internal partai. Iya dong. Internalnya kan malah waktu itu internal yang pakai pidato-pidato. Betul, pasukan. ada beberapa statement politisi yang bukan hanya statement, gerakan massa juga ada. Bu Ketum memang mau dibegituin. Ya dia putusan iki. Lah kalau kamu nggak ikut ya silakan. Tak pecat kamu kan begitu. Jadi basisnya hanya intuisi politik saja dari Bu Mega? Kadang Ibu ada insting politik. Oke. Tapi Diko harus paham. Ibu Ketua Umum itu tahun 1993 Kongres di Sukolilo, lampu dimatiin. Chaos. Ibu keluar pidato di undang-undangan. Beliau bilang, Ketua Umum de facto PD Megawati Soekarno. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Nggak ada. Itu insting. Diko adalah wartawan, pemburu berita. Diko pasti punya insting. Ibu itu politisi yang panjang. Beliau di istana itu dari tahun keluar 67. Termasuk pernah menjabat sebagai presiden 2003. Iya, 50. Tahun 50 sampai beliau
67. Itu berarti usia 20 tahun. 17 tahun ada di dalam istana. Bergulat dengan politik-politik kelas atas, tingkat atas. Jadi kalau kayak pengalaman-pengalaman kemudian terlempar dari istana. Kembali lagi ke istana. Gimana? Memang punya orang pengalaman kayak begini. Memang kita nggak percaya sama ketua umum. Oh, kita tegak lurus. Jadi kalau pemecatan yang dilakukan terhadap kader-kader pembelot seperti halnya di Medan, Sumatera Utara misalnya, itu bukan bentuk dari tangan besi? Bukan dong. Lo tidak percaya pada putusanku. Aku dipilih oleh Kongres. Lo keputusan Bu Mega ini menjadi keputusan partai. Ketika partai sudah memutuskan, yuk tegak lurus apa enggak? Kalau enggak, ya lo minggir lah. Bahwa Bambang Pacul itu dengan Wisnu dekat sekali. Saya ini dididik oleh Pak Cep, bapaknya Wisnu, macan kepatiannya Jawa Timur. Betul. Komandan Laskar waktu itu punya posko Pandeglang. Saya anak didiknya begitu. Anda sempat di Surabaya waktu itu memimpin itu juga. Ya, saya pernah. Wis Pak Cep sakit dan seterusnya saya derek ikutin. Tapi nggak ada yang personal soal itu, Mas, jadinya ketika keputusan sudah bulat diambil oleh Bu Mega. Ya pasti personal ada, kita nggak tahu. Tetapi memang aku nggak bisa merasakan kasihan Wisnu. Bisa dong. Saya yang ditugasin bicara sama Wisnu. Karena ibu tahu aku dekat sama Wisnu. Hari ini Wisnu ikut ngantar ke KPUD. Pendukungnya Wisnu kemarin, begitu diumumkan, Eri, pengsan. Saking cintanya sama Wisnu, pengsan. Tapi begitu keputusan diambil, semuanya itu bulat. justru yang ribut-ribut ditenangkan sendiri oleh Wisnu. Udah, ini Bu kita, putusannya. Wajar ketika putusan belum diambil, kita bergerak boleh. Tapi begitu putusan tegak lurus. Wisnu hari ini mengantar Eri ke KPU. Bisa nggak itu? Susah, itu hanya bisa di PDI. Jadi tidak ada friksi di internal partai ya? Ini. Bahwa kekecewaan ada. Cuman ini ada yang selesai dengan cepat, ada yang lambat. Tapi itu selesai. Luar biasa. Dari Mas Bambang Wuryanto, Mas Bambang Pacul sudah berbincang bersama kita. Luar biasa ide dan pemikirannya. Terima kasih Mas Pacul. Sukses untuk Mas Pacul. Siap, sama-sama. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyaksikan. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.